Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Jadi pada kesempatan kali ini ya, hari ini tanggal 10 Juni 2026, jam 2 lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat ya, sore. Nah, untuk kali ini saya akan bahas, nah ini untuk saham Amerika ya. Jadi saya akan bahas Magnificent Seven dan juga indeks QQQ-nya ya. Jadi kira-kira arahnya kemana untuk 1 minggu ke depan ya. Jadi selain IHSG, saya juga aktif juga sekarang ya untuk saham Amerika. Em, jadi yang mau diversifikasi, Anda bisa pakai broker XTB yang saya pakai sekarang ya. Linknya dari video deskripsi bawah ini. Kalau mau join, uh, keuntungannya banyak ya. Sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Jadi XTB itu dia free transaksi fee-nya itu transaction fee-nya free ya. Jadi sampai dengan 1 bulan tuh 115.000 US dollar dia dikasih free ya. Jadi kalau lebih dari 115.000 US dollar kita barusan bayar transaksi fee-nya sekitar 0,2% ya. Tapi kalau masih dibayar itu jual beli itu masih free ya. Dan untuk promo untuk deposit 100 US dollar dapat bonus 10 dolar ya. Syaratnya hanya transaksi sesuai dengan nilai depositnya ya. Jadi kalau 100 ya 100 minimal ya beli dan jualnya. Kemudian 250 maaf 200 US dollar itu dapat 25 US dollar bonusnya ya yang akan dibagikan setelah Anda transaksi 200 US dollar dalam 1 bulan ya seperti itu ya. Jadi Anda akan dapatkan bonusnya. Nah, keuntungannya lagi untuk XTB itu sebenarnya nggak ada minimal deposit. Tapi praktiknya memang ada minimal deposit karena kalau kita transfer ke rekening RDN BCA kita yang kita buat di XTB itu ada minimal biaya transfernya 5 dolar. Maksudnya bukan biaya transfer ya, minimal transfernya itu 5 dolar USD ya. Jadi sekali top up Anda minimal 5 dolar USD ya seperti itu ya. Dan tidak ada biaya transfer in dan out nggak ada ya. Selama di atas 1 juta atau di atas 50 US dollar kalau kita withdraw itu nggak ada biaya. Tapi kalau misalnya saldo kita sisanya di bawah 1 juta atau di bawah 50 US dollar itu ada biayanya untuk withdraw ya. Tapi biayanya nggak banyak Pak ya seperti itu ya. Eh, anyway, itu skala sekilas saja ya. Kenapa saya pakai STB dan interface-nya lumayan bagus ya. Nanti akan ada edukasi ya trading bareng dengan XTB ya. Tapi kali ini saya fokusnya di sahamnya dulu ya. Jadi pertama yang saya bahas adalah untuk saham indeksnya dulu ya. Kita bahas mengenai indeks QQQ ya. Jadi QQQ ini kalau kita perhatikan ya untuk analisanya yang di sini ya. eh, Dia kenaikannya kalau kita lihat dari swing low yang di sini ya. Saya gambarkan Fibonacci extension ya. Jadi sebentar ya. Fibonacci retracement maksud saya ya, Fibonacci extension. Em, Fibonacci retracement dari swing low-nya di sini dengan swing high-nya. Sebentar, swing high-nya di puncaknya di sini ya. Jadi di high-nya di sini di area 78,65. Nah, kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya, kalau Anda mau tunggu buy on weakness untuk QQQ, maka Anda bisa tunggu di area Fibonacci retracement 38,2% atau 61,8%, yaitu sekitar area 675 atau sekitar area 630-an ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Kita lihat kalau dia sudah mulai rebound mantul ke atas ya kita berusaha buy. Nah, terakhir memang dia konsolidasi ya kecil di sini ya. Ini sudah pernah saya singgung sebelumnya. Dia membentuk akan ya akan membentuk istilahnya head and shoulder. Ini shoulder yang kiri, ini headnya. Nah, ini mungkin dia akan membentuk shoulder yang kanan. Nah, tapi belum terbentuk. Kalau kita bicara mengenai chart pattern ya, itu patternnya harus terbentuk dulu. Dia breakout dari neckline-nya, kita barusan ambil action ya, entah itu short atau long ya. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau dilihat dari neckline-nya, ya ini kurang lebih neckline-nya di sini kita ambil dari low-nya di sini sekitar 695 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 695 maka kemungkinan dia akan turun sesuai dengan ketinggiannya di sini antara 695 sampai 748. Jadi kurang lebih nanti ya sekitar area 38,2%-nya eh, sampai dengan 50% di retracementnya ya, ke tengah-tengahnya di sini ya. Jadi kalau kurang lihat kita lihat di swing hanya di sini kurang lebih sekitar 664,43 ya, kurang lebih di situ areanya. Nah, di sini untuk QQQ di sini
kalau yang mau dollar cost averaging sebenarnya sih nggak masalah kalau mau buy on weakness ya. Nah, kalau yang mau trading QQQ ya, ini kan masih konsolidasi. Jadi kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atasnya 722 ya. Atau high-nya kemarin 725, nah kita barusan buy ya. Kita lanjutkan lagi dengan target berikutnya sekitar 748. Nah, tapi di sini dia masih konsolidasi, jadi masih ada kemungkinan dia akan pullback testing area 675, kemudian 630 ya. Fibonacci retracement 38,2 dan 61,8%. Itu kalau yang mau trading di ETF-nya ya, QQQ ya. Nah, untuk em, Magnificent Seven ya, em, saya akan bahas pertama yang saya bahas adalah untuk Amazon. Nah, Amazon ini kalau kita lihat di sini ada double top ya. Nah, double top ini kalau kita lihat ini kurang lebih dia masih testing target price koreksinya ya. Nah, kalau saya gambarkan untuk garis-garisnya di sini ya, eh, saya pakai acuan ini ada swing high-nya kurang lebih sini ya. Ini area resistennya ya. Jadi dia di sekitar area supportnya 238 ya kurang lebih di sini ya. Eh, ya hampir dekat ya. Nah, di sini strateginya kalau kita lihat MA20-nya ini masih mengarah ke bawah. Jadi dia masih cenderung bearish ya untuk jangka pendeknya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada swing high-nya yang saya gambarkan di sini ya. Ini kurang lebih sekitar area 249-an ya. Atau kita pakai acuan dari high-nya yang terakhir ya 250. Ya. Jadi untuk Amazon ini kalau yang mau buy on weakness ya, kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik di atas 250 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil bertahan di atasnya 250, kita barusan entry ya. Anda bisa pasang istilahnya automatic order ya. Kalau di XTB itu ada eh, caranya ya. Nanti saya akan bahas tersendiri waktu ada live trading nanti ada edukasinya. Nah, target price-nya untuk Amazon kalau dia naik ke atas 250, ya kita lihat ya. Ini sebelumnya ada swing hanya di sini sekitar area 258. Nah, di sini kalau kita lihat ada area kurang lebih neckline-nya ya dari uh, double top di sini ya. Jadi saya gambarkan di sini kurang lebih areanya 258. Nah, itu target price pertamanya. Kalau dia naik ke atas 250, target price berikutnya 258 ya. Nah, setelah 258, dia akan mencoba untuk testing area resistennya di sekitar area 275-an ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, eh, untuk Amazon ini buy-nya masih belum ya, karena MA20-nya mengarah ke bawah, harganya masih di bawahnya MA20-nya. Memang secara jangka menengahnya dia MA200-nya masih bagus, masih mengarah ke atas ya. Kita belinya kalau dia sudah berhasil higher high aja naik ke atas 250,43 ya. Nah, seperti itu. Atau kalau Anda mau pasang uh, automatic ordernya ya 251 lah ya. Target price-nya terdekatnya 258. Kalau dia naik kita tambah lagi targetnya di 275. Jadi kalau mau buy sekarang itu masih tanggung ya. Dia masih cenderung testing area support terdekatnya 238. Kalau dia turun lagi untuk Amazon ini maka target price berikutnya ini kurang lebih sekitar area 220 ya. Memang agak lebar di sini ya karena kita lihat di sini ada spek-speknya sekitar 220. Nah, itu untuk Amazon. Kalau misalnya Anda suka pakai Fibonacci retracement, nah Anda bisa tarik garisnya di sini ya. Nah, sampai sini ke high-nya. Maka ini dia masih testing Fibonacci retracement 38,2%-nya. Kurang lebih sama dengan garis yang saya gambarkan di sini ya, 250 ya. Kalau dia naik ke atas kita berusaha buy. Nah, kalau misalnya dia gagal, dia tembus di bawahnya 240 ya, turun di bawahnya 240 mungkin ada banyak kurangi posisinya atau dua lulus bagian ya. Karena kalau dia turun lagi di bawah 240 ya, dia akan testing Fibonacci retracement 61,8% kurang lebih di sekitar area di sini ya 230-an. Nah, seperti itu ya. Eh, jadi em, untuk Amazon ini kalau Anda mau biomitness bisa tunggu di 61,8%-nya 230 atau nanti kalau sudah berhasil naik ke atas 250 kita lanjut lagi ya. Naik ke atas untuk Amazon. Nah, em, kalau di sini em, nggak ada high event lainnya sih, earning masih jauh ya. Earningnya jadwalnya sekitar 30 Juli 2026 ya. Jadi masih jauh untuk Amazon. Kemudian eh, berikutnya yang kita bahas adalah untuk Meta. Nah, Meta ini kalau kita lihat dia memang dekat dengan area supportnya di sini ya. Nah, ini kurang lebih areanya sekitar sebentar.
Ini saya hapus dulu ya. Ini jadi kurang lebih sekarang sekitar area ini ya. Eh, ini saya gambarkan sekitar 580 lah ya. Ini untuk Meta ya. Jadi ini sudah dekat banget. Kalau misalnya Anda mau spekulasi buy on weakness untuk Meta sih memang em, sekarang sih boleh aja. Nah, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? MA20 masih mengarah ke bawah dan MA20 masih di bawah MA200-nya ya. MA200-nya mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20-nya. Jadi lebih baik kalau menurut saya ini naiknya nanti kalau dia naik ke atas ini ya 602-an atau eh, 603 lah ya. Tapi saya gambarkan 602. Jadi Anda bisa pasang automatic ordernya. Kalau di XTB bisa pasang ya. Kalau dia naik ke atas 602, kita barusan baik. Ini lumayan rapi ya. 602 ke atas, dia paling tidak targetnya 638 tercapai ya. Lumayan dari 602 ke 638 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya bahasnya dari segi teknikalnya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau 638 maka target price berikutnya kalau kita lihat resistennya kemungkinan dia bisa tutup gap di sekitar area di sini ya. Ini sekitar 660. Itu area target price berikutnya untuk Meta ya. Gitu ya. Jadi ini mau buy on weakness boleh pasang stop lossnya di 580 ya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup ya untuk Meta. Berikutnya untuk Nvidia. Nah, Nvidia bagaimana? Sebentar. Nah, di sini ada pola seperti head and shoulder, tapi dia agak miring ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada area support yang dia testing sekarang ya. Saat ini dia akan testing, eh, bukan akan ya, sedang testing area. Nah, di sini kurang lebih sekitar area 196 lah ya. Nah, nah, di sini memang dia masih konsolidasi pendek. Nah, strateginya Anda bisa buy high sell higher kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Nah, saya pakai acuan dari high-nya di sini. Ini high-nya 2 hari yang lalu ya, 210. Jadi kalau bentar, bukan 210, 204. Sebentar saya paskan dulu ini ya 214,87 ya, 214 saya. Jadi atau pakai 215 saja ya. Em, jadi kalau mau buy high sell higher naik ke atas 215 kita boleh buy untuk Nvidia. Nah, target price-nya dia kurang lebih di area sekitar ini ya. Swing hanya di sini yang saya pakai acuan sekitar 232. Ya, nah, saya bulatkan aja 232 ya. Ya, jadi ikut lantai bangunan berikutnya 215 sampai 232 atau kita tunggu biometris sekitar 196. Biometris itu kalau dia turun jangan langsung buy ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Itu kalau yang mau trading Nvidia ya. Seperti itu ya. Ya kalau saya rasa sih kalau nggak buru-buru 196 kalau mau tunggu di bawah bawah skala pas sekalian ya kalau mau tunggu di bawah sekalian ya sekitar area 172. Ini untuk Nvidia. Jadi kita bisa buy obligasi di sini ya, Nvidia. Ya kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Google. Nah Google ini dia koreksi konsolidasi. Kalau kita lihat di sini, ini dia sedang testing area supportnya ya. Kalau kita tarik garis swing hanya di sini 350. Jadi untuk saham Amerika biasanya tetap hampir kurang lebih sama ya. Trading range-nya juga kadang-kadang untuk beberapa saham itu lumayan rapi ya. Kalau Google ini dia 350 sampai area yang di sini ya, itu 370-an. Nah, kalau strateginya sekarang, ya karena dia masih konsolidasi, kalau kita buy sekarang ya, kita tunggu buy Omnigas 350 aja terdekatnya. Itu kalau buy Omnigas turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Nah, kalau mau tunggu di area support berikutnya, ini kurang lebih areanya di sekitar sini ya. 330-an ya. Ini saya gambarkan. Jadi kalau dia turun di bawah 330 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Nah, karena dia tanggung sekarang, ya belinya kalau dia naik ke atas 370 aja kita buy. Nah, target price dekatnya kita lihat di sini 389 ya. Ini untuk Google ya 389. Kemudian berikutnya lagi untuk resisten berikutnya ini di area all time high-nya ya. Dia akan testing lagi all time high-nya. Kemungkinan dia akan tembus sampai biasanya kalau all time high sebelumnya ekor panjang, ya paling nggak dia nyentuh ke atas ya 400. Ini kalau kita lihat sekitar 404. Nah ini trading range-nya sudah saya gambarkan ya. Jadi ibaratnya kalau lantai bangunan ini saat ini masih lantai satu, kita tunggu aja nanti kalau dia udah naik ke lantai kedua, target price-nya 389, berikutnya lantai tiga, target price-nya 304. Tapi belum langsung buy. Ya kita bisa buy omnidas di 350 atau 330. Kalau turun jangan langsung buy ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Nah, kalau misalnya kita mau pakai Fibonacci retracement ya bisa juga sih.
lebih mantap juga. Kita pakai swing dulu di sana. Ini swing high-nya sebentar. Jadi kalau Fibonacci retracement ini lumayan rapi ya. Jadi masih lumayan valid kalau pakai Fibonacci retracement. Anda bisa tunggu di area 350-an. Nah, kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil di bond mantul ke atas. Biasanya akan di testing ya. Dia akan turun kemudian di bond mantul ke atas atau di area sekitar 61,8%-nya sekitar 320-an. Nah, jadi ini masih konsolidasi, masih kecenderungan akan koreksi ya karena dia sebelumnya sudah lumayan naik tinggi. Jadi kita tunggu aja. Um, Kalau dia breakout naik ke atas kita buy, nah yang mau trading buy ya, atau tunggu buy minus ya sekitar area 61,8%-nya. Nah, kalau habis seperti itu tunggu Google ya. Nah kan untuk Tesla kalau kita lihat di sini kita bisa tarik juga untuk Fibonacci retracement-nya ya kalau mau ya. Jadi sama Amerika itu kebanyakan enak ya. Teknikalnya dia lumayan rapi ya. Eh, Jadi kalau kita lihat di sini dia testing area Fibonacci di 50 dan 61,8%. Jadi Anda bisa tunggu di area 380 atau 395 ya. Ya ini kan dia sudah testing ya. Ya. Tapi belum selesai karena dia kalau kita lihat di sini ini masih kurang lebih masih di areanya. Sebenarnya kalau mau biomimikres sih boleh aja, tapi menurut saya sih eh, Anda bisa tunggu di 380 ya. Atau nanti kalau sudah naik lagi ke atas 410 ya. Kita barusan buy atau kalau mau tunggu buy weakness sekarang sih boleh aja. Nah, tapi nanggung ya dia masih konsolidasi ya. Kita lihat kalau dia menembus 380 ke bawah kemudian kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Atau buy high sell higher itu ikut lantai bangunan berikutnya. Jadi kita bisa pakai Fibonacci retracement area ini sebagai lantai bangunannya. Misalnya ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga. Karena kita masih testing area antara lantai dua dan lantai tiga, ya kita sekalian kalau dia sudah naik ke atas 410 ya kita ikut lantai 3 kipas berikutnya di sekitar 425 dan kalau dia naik lagi ya 450 paling nggak kita lihat swing hanya di sini ya ini swing hanya kalau kita lihat sebentar saya lihat kan ini di angka berapa ya swing hanya di sini ini di area sekitar 443 ya seperti itu ya jadi untuk Tesla ya kalau habis seperti itu cukup ya jadi kalau pakai broker STB yang saya pakai itu lumayan lumayan enak ya. Jadi dia transaksi fee-nya gratis ya. Kalau ada pakai GoTo Indonesia atau peluang bayar biayanya ya. Ini kesempatan ya. Nah, dia gratis. Ini XTB sudah ada izinnya dari OJK ya. Jadi aman ya. Saya nggak mungkin menyarankan broker yang nggak ada izinnya ya seperti itu. Uh, di sini um, untuk Microsoft ya. Ini sedang testing area biometris. Untuk Microsoft memang saya ada cicil buy ya. Jadi masih belum profit. Nah ini kalau mau biometris untuk Microsoft sih boleh aja. Wah, tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena dia kalau kita lihat MA20-nya masih di bawah MA200-nya dan candlenya terakhir masih di bawah MA20-nya. Jadi banyak sedikit aja. Sambil pasang stop loss-nya kalau dia turun di bawah 400. Nah ini target price-nya untuk Microsoft kalau kita lihat di 430 ya. Dia trading range-nya lumayan lebar. Nah ini cukup menarik rapi ya. Kalau dia bertahan di atas 400 ya targetnya di 430. Nah lumayan ya. Seperti itu. Dan dia nggak lama. Ya seminggu paling lama lah ya. 5 hari. Nah, Anda kalau mau langsung bayar untuk Microsoft Biometrics boleh aja targetnya 430. Kalau dia breakout lagi maka target price berikutnya sekitar 450. Seperti itu. Eh, Jadi yang mau trading sama Amerika eh, bisa buka rekening, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Eh, Kontak ke saya langsung ya, chat pakai Telegram ya. Nanti saya bagikan linknya dan kode referensinya untuk mendapatkan cashbacknya. Nah, habis itu, ini kurang lebih trading range-nya untuk Microsoft. Kalau mau gambarkan Fibonacci retracement-nya juga boleh sih. Jadi Fibonacci retracement ini fungsinya kita akan tarik dari low-nya di sini dan swing high-nya dan kita akan tarik titik-titik untuk potensial koreksinya ya. Nah di sini 61,8% lumayan rapi ya di areanya yang saya gambarkan kurang lebih sekitar 400. Ya ini lumayan rapi sih 400, 411, kemudian 424. Ya. Dia sedang testing area supportnya 400. Yang mau buy mungkin sih boleh aja teman, jangan terlalu agresif ya. Um, jadi kalau dia gagal di bawah 400, kurangi posisinya dulu, kemungkinan dia akan testing 380 atau di bawah lagi. Nah, kita ini kalau turun lagi ya 365-an. Nah, di bawah 380. Ya kurang lebih seperti itu untuk Microsoft. Yang terakhir untuk Apple, AAPL. Nah, ini koreksi masih ada.
Nah, Apple ini dia kalau kita lihat dari swing high sebelumnya di sini, dia di area sekitar um, 288. Jadi dia akan testing area swing high sebelumnya itu resistennya ya, dia tembus. Nah, ini berfungsi sebagai support. Sebenarnya untuk AAPL ini kalau mau buy on weakness sih boleh-boleh aja. Saya coba lihat kan untuk 24 jamnya ya. Untuk AAPL ini 24 jamnya dia masih sekitar 290 ya. Jadi em, dia masih testing ya. Em, Sebenarnya kalau testing ini kita wait and see dulu karena eh, titik koreksinya di mana ya? Kita coba pakai Fibonacci retracement ya. Kita coba tarik garisnya di sini. Fibonacci retracement dari bawah kemudian sampai ke atas dari sini ya. Retracementnya di 38,2% di 290 atau di 273-an. Ya, jadi kita bisa tunggu di ini tunggu rebound ya. Satu dua candle kita tunggu atau di 273-an. Ya, itu kalau berdasarkan Fibonacci retracement. Tapi kalau menurut saya sih kurang lebih mungkin dia akan testing area sekitar 280 ya. Ini ya, swing high sebelumnya di sini. Jika kalau turun banyak 280 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, seperti itu. Jadi analisa teknikal untuk saham Amerika ini umumnya lebih rapi lah seperti itu. Eh, Jadi ini yang saya bahas Seven Magnificent ya. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, tujuannya kenapa saya bahas saham US untuk diversifikasi ya. Jadi kalau yang misalnya eh, sebelumnya kita tahu ya rupiah itu kita sangat fragile ya seperti itu ya. Kalau mau diversifikasi ke market US, Anda bisa buka rekening XTB ya. Eh, saya coba lihatkan sekilas untuk aplikasinya XTB ya. Jadi nanti juga akan saya siapkan untuk Sunar Super Seed ya kalau misalnya banyak yang tertarik di saham US ya. Ini saya sharekan untuk eh, XTB. Dia pakai aplikasinya ada mobile, ada desktop. Desktop dia pakai browser ya. Ini posisi saya sebelumnya. Jadi di sini catnya lumayan bagus. Nah, sukanya ini cara ordernya gampang. Ketika kita tinggal naik klik new order, bisa market order. Ini kalau marketnya jalan dia barusan dieksekusi ya. Nah, atau limit ya, stop level limit order. Jadi ini untuk pasang eh, istilahnya automatic order untuk buy. Kalau dia naik ke atas berapa kita buy ya, kita buy limit. Jadi kita mau buy-nya di mana? Nah, seperti itu ya. Nah, dan kita juga bisa eh, pasang sell limitnya. Jadi kalau misalnya dia turun ya ke bawahnya kita bisa pasang istilahnya untuk stop loss-nya. Jadi dia akan jual kalau dia turun di bawahnya seperti itu ya. Jadi kita bisa pasang stop loss-nya. Ini posisi saya em, di saham US memang masih minus ya. Beberapa saham memang masih minus. Ini em, sebenarnya minusnya sudah lumayan lebar lah ya, lumayan lumayan dalam teman beberapa masih saya hold karena saya belinya masih sedikit lah ya, masih sedikit. Jadi sambil menyesuaikan nanti trading plan saya karena masih eh, relatif baru lah karena dia belinya pakai satuan share ya, fraksional. Ini sambil cicil QQQ ya seperti itu. Nah, ini total portfolionya 255 yang saya eh, injek ya, masih baru mulai lah ya, masih belum banyak. Nanti eh, sebenarnya ada yang rekening besar saya di Mumu ya, tapi itu khusus yang untuk trading option ya, seperti itu. Eh, jadi kalau misalnya banyak yang trading US, mungkin akan saya buat klub khusus ya. Nah, sekarang sudah ada XTB ya di eh, Telegramnya, nah, seperti itu. Saya rasa sih cukup sekian ya. Jadi yang penting kita tetap semangat dan di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.